Java Devin. Halo guys, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat nota. Banyak sekali yang bertanya tentang bagaimana cara membuat nota ini, ya. Jadi mari kita mulai aja sekarang. Yang pertama kita harus membuat ini ya, new project dulu dan klik Java Application. Kemudian kita kasih namanya nota ya, nota aja deh. Kemudian di sini udah ada ya. Oh ya, tadi sempat buat. Itu ganti aja namanya nota application. Oke. Finish. Di sini ada ini Java class-nya, ini dihapus aja boleh. Kemudian kita buat di sini baru lagi yang namanya JFrame. JFrame-nya tuh nota. Oke. Sip. Nah, JFrame nota. Kemudian di sini kita buat dulu desainnya. Saya di sini akan buat desain yang simpel-simpel aja. Saya di sini akan menggunakan JTabel ya. Dan juga menggunakan mana dia? Text area ini. Ini dia. Nah, jadi nanti kita akan ngambil data dari tabel, kemudian kita bawa dia ke text area. Setelah itu kita print. Oke. Jadi ini logikanya ya, kita ngambil dulu dari sini datanya, terus kita bawa ke sini. Setelah itu yang ada di sini kita print. Nah, oke. Ini tombol printnya. Di sini saya masukkan dulu datanya, ada konten, kolomnya itu di sini namanya nama, kemudian di sini jenis, kemudian di sini harga dan jumlah. Jumlah ini maksudnya banyak orang memesan ya. Jadi di sini saya menggunakan topik memesan makanan ya. Oke, sudah diganti nih nama, jenis, harga. Kalian juga bisa mengganti nama tabel ini dengan melakukan codingan ya. Jadi kalian bisa cari tutorialnya. Kemudian kita isikan row-nya, namanya nasi goreng. Nasi goreng. Jenisnya atau ini deh. Nasi goreng boleh deh. Kalau gitu nih jenisnya makanan, kemudian ini harganya 10.000 ya. Oke, jumlahnya 2 sedikit. Kemudian di sini saya isikan es teh ya, es teh. Ini minuman. Dan ini harganya 5.000. Dua deh. Kemudian ini dihapus saja. Nah, oke. Setelah itu kita buat codingan di sini. Jadi biar langsung aja dari sini kita cari event action. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai mouse click juga nggak apa-apa, sama aja. Oke. Kita langsung aja ke sini. Nah, yang pertama, biar lebih memudahkan kalian melakukan coding, ini kalian ganti aja namanya, change variable name. Nah, ini kan JTabel 1, kita ganti namanya tabel aja ya. Kita ganti namanya tabel aja. Kemudian di sini kita ganti namanya sebagai text print ya. Teks yang akan dilakukan print. Kemudian button ini, saya lupa ganti namanya. Ini print, gini aja deh, B print, button print. Kemudian di sini nanti namanya jadi print. Ya, oke. Ini kita langsung ke source code-nya ini di bprint action perform. Nah, yang pertama kita ambil dulu data di sini ya. Kita ambil data ini. Kita ambil datanya ini sama ini buat dijadiin jumlah dulu biar bisa dihitung. Oke, caranya itu seperti ini ya.
pertama kita ambil dulu string, karena di tabel itu pasti tipe datanya string ya, kebanyakan gitu. Jadi kita konversi dulu. Jadi cara mengkonversinya seperti ini. Pertama kita ambil dulu tabel ya. Get value add. Nah, ini get value add diminta integer row sama kolom. Jadi di sini harus dimasukkan row mana yang kalian mau ambil dan kolom mana yang mau diambil ya. Jadi row sama kolom. Nah, oke. Jadi tadi ini row. Jadi kita lihat di sini kita mau ngambil row yang ini ya, yang pertama. Misalkan kita mau ngambil harga sama jumlah. Oke. Ini row-nya berarti 1. Dan di sini kalian buat integernya itu mana dia? 012 ya, 012. Jadi ini dihitungnya dari 012 gitu ya. Jadi oh ya, ini juga dihitungnya dari 0. Oke. Dari 0. Kemudian 012 jadi 2. Coba kita cek dulu pakai ini ya, sistem out premium. Kita cek dulu di program apakah dia udah bisa keambil. Ya, not application. Kan print. Oh ya, udah. Jadi ini kalian bisa lihat di sini udah keambil ya. 10.000. Ini ya 10.000, oke. Kemudian karena udah masuk, tapi ini baru tipe data string. Jadi kita perlu ganti ke integer. Nah, caranya kita ganti itu seperti ini. Kita inisialisasi lagi menggunakan variabel lain, menggunakan integer gitu ya. Integer harga Nasgor ya. Itu di sini kita ini caranya adalah cara parsing ya namanya. Integer. Nah, jadi di sini kodenya seperti ini. Ini variabel yang kalian mau masukkan hasil parsingnya. Kemudian ini tipe datanya dan ini harus sama ya sama ini. Kalau misalnya kalian string ya ganti string, kalau misalnya integer ya ganti integer gitu. Jadi setelah itu nanti kalian ketik ini parse string ini untuk mulai proses memparsingnya, kemudian s ini merupakan variabel dari yang akan diparsing ya, seperti itu. Kemudian di sini masih ada lagi yang mau saya masukkan ke variabel. Ini kan tadi s ini saya buat harga 1 aja ya biar cepat. Oke, mungkin dari sini saya akan percepat videonya. Oke, data sudah selesai dan sekarang kita bisa menambahkan ya, operasi untuk total. Nah, di sini saya sudah menambahkannya. Jadi ini kan untuk data yang tadi sudah kita parsing semua menjadi harga Nasgor, jumlah Nasgor, harga T dan jumlah T. Kemudian kita langsung untuk ke total. Jadi total ini kalian bisa membuat perhitungannya seperti ini, harga Nasgor, harga T ya dikali dijumlah dengan ini ya. Kemudian kita ini gunanya buat mengecek aja apakah sudah masuk. Jadi kita bisa cek di sini. Ya, kita print. Ya, ini sudah masuk 30.000. Jadi saya dengan perhitungan 10 kali 2 20.000, 5 kali ini jadi 10.000. Jadi 20.000 tambah 10 jadi 30. Oke. Sudah benar. Nah, kemudian kita langsung membuat ke ini ya,
template dari printnya. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan, kita akan mengambil data dari sini dan mengeprintnya, ya, dan melakukan printnya di sini. Ini saya sudah sempat ketik. Oh ya, jadi di sini ada untuk ini ya. Nah, ini tuh berguna untuk mengambil date dan time. Nah, jadi di sini ada untuk mengambil date-nya dengan menggunakan ini kalender, ya, kalender, timer. Timer ini namanya kalian boleh ganti menjadi apa aja boleh. Get instance. Kemudian timer.getTime. Nanti di sini bakal ada suruhan untuk mengimport kalender ya. Jadi di sini kalau nggak salah udah ada. Nah, ini dia. Import kalender. Nanti kalian ada suruhan untuk import ini. Dan ini import ini berguna untuk menjalankan ini simple date format datetime ya. Simple date format ini. Nah, ini gunanya untuk ngambil waktu dan tanggal dengan format yang seperti ini. Hour. Nah, ini minute dan second. Kemudian untuk tanggal itu formatnya kita minta maunya seperti ini. Jadi day, month sama year. Kemudian baru kita membuat template-nya. Nah, jadi di sini sudah membuat ya 1/4 lah bisa dibilang ya. Oke, jadi untuk template-nya kalian buat aja seperti ini. Text print. Jadi kalian tunjuk dulu text print-nya dan kalian perintahkan dia untuk menambahkan append. Nah, kemudian setelah kalian append, ini sama seperti printf ya kalau misalnya di bahasa C. Tapi kalau di sini append karena kita akan menambahkan suatu teks ke dalam panel seperti itu. Makanya ini kita buat seperti ini bebas. Jadi template-nya kalian buat aja semirip mungkin seperti itu ya, nota-nota pada umumnya ya. Jadi mulai dari sini saya akan percepat videonya lagi. Oke, jadi ini template yang di atas untuk headernya dan ini untuk list tabel. Nah, sekarang kita membuat ini ya, biar data di sini bisa ke print di sini. Nah, jadi kita memerlukan yang ini, melakukan looping. Jadi looping ini looping pengambilan data. Nah, kita buat seperti ini, i kurang dari tabelnya. Tabel get row count it's getnya dulu row count. Nah, kemudian di sini ada i++ untuk menambahkan i-nya. Kemudian di sini ada integer j sama dengan 0 dan j kurang dari tabel ya. Get column count. Jadi yang J itu untuk kolom dan yang I itu untuk row ya. Kemudian di sini kita langsung ngambil data ya. Kita istilahnya di sini ngambil data ke variable. Jadi di sini logika seperti ngambil data satu per satu. Value add. Jadi ini langsung aja, kan tadi value-nya di sini row. Jadi untuk row kita masukin i dan untuk kolom kita masukin j. Nah, setelah itu kita tunjuk text print dan kita lakukan append. Dan append itu dengan ini variable s ini. Jadi setiap dia udah kesimpan, thread simpan ke s, langsung kita print. Seperti itu. Setelah print kita minta untuk lakukan ini biar ada jaraknya juga.
-n/t. Nah, seperti ini. Jadi dia akan menghitung data, dia akan hitung data satu persatu, ini dihitung, ya, ini dihitung. Jadi kayak di count itu. Ya ke sini dulu, langsung print ke sini, print ke sini, print, ya, seperti itu. Kemudian setelah itu di sini. Nah, jadi ini kan bakal ada row baru ya. Jadi setelah row 1 selesai, saya minta untuk text printnya itu melakukan append dan membuat baris baru dengan /n. Nah, seperti itu. Kemudian di bawahnya kita lakukan append lagi, ya. Dan di sini saya percepat lagi videonya karena sistemnya hampir sama seperti yang di atas, ya. Ya, jadi yang di sini saya masukkan total yang sudah tadi dihitung. Nah, oke, kurang lebih seperti ini dulu, ya, tidak terlalu lama. Kita langsung aja print apakah ada error. Oke, dia nggak ada error. Nah, di sini masih ada yang menumpuk, ya, masih ada yang menumpuk di sini kalian bisa lihat. Jadi di sini ada yang kurang untuk /n-nya, ya. Kita rapikan dulu. Di sini kita rapikan mana dia? Nah, di sini berarti kita harus tambahkan di sini /n. Oke. Coba lagi kita periksa. Harga, oh ini jauh sekali ya. Jauh sekali. Oke, jadi kita rasanya harus buat seperti ini. Nama. Oh, ini T-nya double ya. Mohon maaf. T-nya double ternyata. Coba kita biarin aja ini makanan. Ini harga jumlah. Oke, mungkin ini mepet ya. Jadi saya rasa ini nggak perlu deh. Nama, jenis. Kita print lagi. Nah, seperti yang tadi saya bilang, dia ngambil data ya dari goreng ini, langsung print ya, nama makanan, langsung print harga, langsung append ya, print append. Kemudian di sini total ya, total tadi yang sudah kita buat. Mungkin di sini kurang rapi. Nah, nanti kalian mungkin bisa lebih rapi membuatnya. Nah, kemudian tinggal ditambahin satu lagi. Ya. Dan yang terakhir, nah ini kan baru hanya ngeprint, baru hanya append maksudnya, append ke text print. Nah, sekarang gimana caranya kita melakukan print langsung ke PDF, atau mungkin kita mau print ke kertas juga bisa. Jadi kita lakukan ini, try ya. Text print yang kita buat tadi, kita tambahkan ini aja, ya, karena ini perintah printnya dan nanti sistem yang akan menjalankannya. Ini catch ya. Kemudian ada exception A, nah itu C option pin, show sage dialog. Oke, pin, dan di sini kita E nya kita pakai yang ini. Nah, jadi ini untuk mengambil error-error gitu ya yang tidak terbaca. Print ya. Oke, langsung kita buat jalankan lagi. Nah, ini dia. Jadi kita hanya perlu menggunakan titik print nah yang tadi, dan ini akan muncul fungsinya. Kemudian kita mau print PDF di sini, printing progress ya. Kita masukkan outputnya ke sini ya, print nota ABC ya, serah kalian, mungkin kalian bisa ganti namanya nanti.
Ini saya replace saja. Nah, kemudian kita cek ke dokumen sudah terprint atau tidak. Ya, sudah. Jadi ini sudah di print ya, ini sudah bisa di print, dan inilah bentuk notanya. Kalian bisa mendesainnya nanti sekreatif kalian ya. Jadi untuk print sebenarnya hanya itu aja. Ini menggunakan metode JPanel Text Area ya. Mungkin ada lagi yang lain, tapi saya menggunakan metode ini. Nah, jadi mungkin ada beberapa orang yang bertanya-tanya, ini kalau kayak gini saya tuh nggak mau munculin ya, nggak mau memunculkan ini, nggak mau biar memperlihatkan ini, saya nggak mau memperlihatkan nota. Jadi kalian bisa kecilkan aja, kalian kecilkan ya, bahkan kecil sekali juga nggak masalah, dan kalian bisa besarkan yang ini. Nah, seperti itu. Langsung aja kalian coba tes. Ini hanya kelihatan ini aja. Kalian print ya. Kalian print lagi ke dokumen, print nota ya, save. Kalian cek di sini ya, dia mau. Nah, jadi kita bisa mengecilkan saja, jadi dia bakal tidak terlihat di sini, namun text print itu masih ada. Oke, jadi itu merupakan metode print dengan menggunakan text area ya. Jadi bagi kalian yang ingin bertanya lebih lanjut lagi, kalian bisa diskusi di komentar ya. Dan kalau misalnya ini berguna buat kalian, kalian bisa like, share, dan juga subscribe ya. Oke, saya rasa sekian, dan selamat mencoba, selamat belajar. See you on the next video. Goodbye.